bisa kita bisa nilai. Kan begitu sebenarnya. Yang lain gimana? Aditya ada, Andika. Ini ada orangnya? Jantung aku kayak sama kan dosen lain. Kau datang absen baru kabur bilang. Ahmad Farhan ada? Ada. Jadi saya hanya mau sharing dengan orang yang mau belajar ya. Kalau sudah merasa jago, malas saya berbalik. Pak, kalau misalnya nggak ada respon dari grup, bagaimana Pak? Kalau ada dua, ini aja saya ini yang bisa diajak nih. Bikin saja dulu, misalnya kalau sudah tidak ada respon ya coba Pangki bikin dulu. Karena terlanjur dibagi kelompoknya, ini kan yang bagi kelompok kan kalian sendiri ya. Saya hanya melanjutkan dosen sebelumnya. Jadi bikin aja dulu, misalnya Pangki yang dipikirkan apa, tidak apa-apa, mungkin sederhananya bikin di di Google Slide saja dulu, kan ada di chatnya teman ini. Nah, mungkin juga sebentar berikan saya sharing-sharing tentang beberapa ide yang bisa kita lakukan yang terkait dengan bisnis digital. Di kelas saya tadi juga itu hampir semuanya direvisi dari tugas sebelumnya. Ini kan dari tugas sebelumnya ya, berarti tugas sebelumnya tidak ada ya? Iya Pak. Belum ada tugas sebelumnya. Nah, cobalah Pangsi atau ajaklah 1-2 orang temannya. Atau ini kelompok-kelompok yang banyak semua ini tata tanam ya. Nah, coba aja dulu Pangki bikin seadanya saya dulu versi kita. Nanti kalau ada yang mau mungkin ada 1-2 orang bisa migrasi ke kelompok 1. Ya kalau memang yang lain tidak, jadi makanya penting ini kita bikinkan ini. Harus ada job desk-nya di sini. Jadi kalau yang tidak ada kontribusi, jangan dimasukkan. Dikosongkan aja. Oke, baik Pak. Gitu aja. Kalau memang Pangki yang bikin awalnya dan yang lain tidak ada ya dikosongkan aja. Dalam hal ini bukan Anda kejam ya, enggak. Itu justru kalau temannya tidak punya kerjaan baru dimasukkan, itu justru mengorbankan dia. Dengan sistem seperti itu kasihan juga dianya karena tidak ada anak kerja baru motong dapat gaji, itu tidak bagus ya. Itu jadi silakan bikin dulu Pangki apa saja. Ini yang mau saya share. Saya belum cek ini yang di bawah ya, yang masih putih. Kalau yang hijaunya kemungkinan besar sudah oke. Saya cek dulu Mai Madu, ada nggak ini kelompoknya orangnya? Nah ini kemungkinan besar akan berubah ini. Halo, ada timnya ini? Oke. Supriyani ada? Ditanya kayak nanti tadi. Sastania. Ini biasanya kalau kita online begitu ya. Setelah di absen dia anggap dirinya hadir. Kalau saya nggak berlaku begitu ya. Itu hadirnya yang saat ini masih bisa saya revisi. Sastania? Ainal Akbar? Iya Pak. Gimana nih Ainal ini ceritanya nih?
apa hubungannya dengan bisnis digital khususnya untuk data analis nih. Data juga, Pak. Aish. Ya dashboard itu kalau panduan itu biasanya orang bikin modul. Dashboard itu prinsipnya kan laporan ya, laporan yang data. Lalu kalau panduan itu kan modul aktivitas sehari-hari. Itu apa hubungannya dengan bisnis digital khususnya untuk data analis? Mungkin bisa dicerita sedikit. Gimana, Akbar? Kalau Riyadit? Riyadi ada? Gimana Gina? Gak ada juga ya? Gimana nih Mas Isri? Apa jatuh? Tahu aku bilang. Oke, ini direvisi ya. Oke, kelompok 6. Saya cek dulu kelompok 6 ini apa ya. Aduh, ini kenapa isinya bisa sekertas model? Tirgiansa ada, bicara Tirgiansa? Iya ada Pak. Kenapa isinya begini? Oh beda seat gitu Pak, anunya. Ini setnya berapa? Pernah Tadi, cerita saya ganti. kemarin. Oh tunggu saya ganti Pak. Coba diganti dulu. Oke, kelompok 7. Reina ya? Hadir, Ada? Pak. Reina? Yang lain ini kelompok 6 dulu ya. Kelompok 6 ini kenapa tidak ada progres ini? Sama dengan kelompok 1. Sofia, Lutfia. Ini tolonglah kalau kerja kelompok itu. Maaf, salah masukkan link itu Pak. Tunggu. Ini ganti. Sudah Pak. Oke, linknya saya ganti. Ini ya. Oke, gimana ceritanya? Bisa dicerita sedikit? Oke, saya saja yang slide ya. Gimana ceritanya nih? Siapa ini yang mau bicara? Silakan, siapa yang bisa mewakili ini kelompoknya? Ayo, silakan. Siapa nih? Kelompok 6.
Hmm. Siapa yang mau wakili? Silakan. Itu dong. Ada ya? Ada 6 orang, ada 5 orang yang hadir. Iya Pak, tunggu ini Pak. Oke, silakan. Biar saya yang buka. Nah, kamu bicara, sampaikan saja. Situ. Virtual Life itu Pak, kalau misalnya mau ada organisasi-organisasi yang mau menyelenggarakan organisasi, bisa dihubungi, bisa ini Pak, pakai jasa yang Virtual Life. Baru tunggu Pak. Baru kan Di sini yang cerita siapa nih? Andi Indar Pak. Oh, ada apa? Silakan. Terus apa lagi? Jadi ini semacam idenya untuk semacam IO gitu ya? Iya Pak, untuk yang organizer kalau mau adakan organisasi atau event-event, bisa kalau misalnya kurang anunya Pak, kurang peralatannya bisa hubungi kami. Gitu. Baru untuk anunya Pak, untuk proses bisnisnya itu tinggal didaftar, baru login ke dashboard di Virtual Lab, sama isi form data acara Pak, temanya, tanggal peserta yang mau dikasih masuk, kasih login, MC dan lain-lain, paket lengkap nih Pak. Baru untuk layanannya itu ada yang basic, premium, custom. Oke, berarti ini mirip ini ya, mirip jasa layanan untuk kira-kira relate-nya dengan data science di mana? Ini ada proses bisnis yang menggunakan data analitik ya. Ini saya bold ya. Iya Pak. Mungkin belum itu ya, belum berkaitan ya. Apanya Pak? Belum berkaitan dengan simulasi bisnis untuk data science ya. Ini kan merancang data science project, berarti bisnisnya itu input utamanya adalah data, khususnya data analis lah. Belum paham Pak. Karena ada data-data. Iya. Nah, gitu. Berarti ini direvisi juga ya? Sudah dua direvisi. Ini jangan dihapus ya, jangan dihapus. Iya Pak. Tinggal direvisi Pak. Iya, dikit yang revisinya di sini. Iya. Jangan dihapus. Iya Pak. Oke. Kalau yang terakhir ini gimana? Kelompok 7. Oke Pak, jadi saya jelaskan sedikit mewakili teman kelompokku. Jadi kelompok 7 itu ada sebuah bisnis yang menganalisis data penjualan dalam supermarket. Siapa? Jadi kita tuh, ya, Ini siapa? Reski Amalia Pak. Reski Amalia. Iya. Ini ya? Iya. Nah, jadi kita itu menyediakan sebuah kayak website untuk, bukan website sih, sebuah aplikasi kayaknya untuk beberapa supermarket besar, karena banyaknya variasi dalam metode pembayaran dan tipe pelanggan yang berpengaruh terhadap strategi bisnis. Jadi
karena banyaknya masalah-masalah kecil yang terjadi pada supermarket seperti ketidakpastian stok dan permintaan, efisiensi operasional dan segmentasi pelanggan, maka kita nanti akan merancang untuk mengidentifikasi tren penjualan berdasarkan cabang, kategori dan produk dan pola pembelian pelanggan. Jadi nanti itu kita kasih kayak kasih kayak sebuah hasil Pak. Misalnya kita bisa analisis datanya dilihat dari data penjualan, kita bisa lihat apa stok yang kurang, apa stok yang harus lebih diperbanyak, dan di cabang mana yang tidak terlalu efisien untuk dilakukan pada supermarket tersebut. Terus segmentasi pelanggannya juga ada Pak. Jadi model bisnisnya itu nanti dia seperti itu Pak. Ini belum ada DMC-nya ya? Iya belum Pak. Baru masih proses, tapi rencananya seperti itu Pak. Oke. Ini oke ya? Terima kasih Pak. Ini DMC-nya masih kurang. Oke, Pak. DMC sama flowchart-nya. Flowchart bisnis itu berapa? Jadi mungkin mirip ini barangkali ya. Kebetulan ada mahasiswa kita itu yang pegang data analisnya di Gacuan. Jadi dia melihat stok barang di semua cabangnya Gacuan, semua titiknya, kemudian penjualan. Dari situ diketahuan di jam-jam berapa itu Gacuan itu sibuk-sibuknya, yang paling banyak orang pesan itu apa, di hari apa. Mungkin kayak begitu ya? Iya betul Pak. Ya, dan cabang mana yang tidak terlalu sesuai dengan pasarnya juga, seperti itu Pak. Oke. Ini dilanjutkan ya. Lanjutkan. Oke Pak. Bikin revisinya dengan menambahkan tadi. Ya, terima kasih Pak. Oke. Untuk kelompok kita yang 2 ini ya, yang 3. Mungkin ide ini bisa dijadikan referensi ya. Jadi karena memang ini di semester kalian semester 7 ya? 6. Semester 6, sorry. Semester 6 itu kan 5, 6, 7 itu sudah dianggap semester tinggi. Jadi memang arahnya ke penguatan capaian program studi. Nah, kita itu ada 3 sebenarnya kalau capaian kita di Disdik ya. Ada 3. Pertama, karena ini penting nih di teman-teman supaya nanti arahnya ada kemana. Pertama itu kan digital marketing ya. Kedua itu data analis yang menggunakan data digital. Yang ketiga itu startup atau commerce ya. Yang keempat itu ya asisten peneliti lah. Nah, mata kuliah ini pendukungnya, kalau mata kuliah genap itu pendukungnya ini arahnya ke sini. Termasuk ini mata kuliah di semester ganjil itu ada simulasi bisnis untuk digital marketing. Nah, karena ini biasanya adalah data analis, berarti proyek simulasinya itu berkaitan dengan data. Beberapa soalnya yang bisa kita ambil, bisa mungkin begini ya. Tadi yang sempat join di awal, ini mungkin termasuk Pangki dan teman-teman yang lain tadi yang masih kesulitan mungkin mencari ide atau revisi. Ini bisa jadi referensi sih. Nanti dikaitkan dengan machine learning ataupun digital risk management. Ini contoh beberapa yang bisa kita jadikan ide. Taruh saya ambil satu ya. Yang mana ya? Ini bisa sebenarnya nih, Instagram Reach Analysis Forecasting. Yang mudah didapat datanya lah, ini.
Mana yang bagus? Ini misalnya. Jadi misalnya saya mau ini Pak buat jasa untuk stock market recommendation atau stock market analysis misalnya. Nah ini kan ada codingnya di sini, bisa kita pakai. Karena nanti harus dibuatkan semacam use case-nya, studi kasusnya, simulasinya. Ini, datanya bisa kita ambil. Kalau yang program machine learning kemarin itu kita sudah kasih lihat caranya. Ini satu. Jadi bahkan ini bisa lebih spesifik kita bikinnya nih. Misalnya stock market recommendation atau stock market review. Jadi kalau misalnya ada orang, individu atau lembaga yang ingin dianalisa datanya, itu bisa kita pakai. Nah, bagaimana? Apakah data-data di market Indonesia atau bursa efek Indonesia, ataukah data-data global atau data kripto? Jadi ada di sini kurang lebih saya kasih lihat dulu ya. Ini satu, Statista 2, sama ini. Saya ambil 3 saja. Ini adalah 3 startup sebenarnya yang core bisnisnya adalah data. Karena kan trennya semua orang menganggap yang aktif dalam data itu bahwa data itu adalah tambang masa depan. Jadi kalau dari awal kita tahu cara dapat datanya, cara olah datanya, cara menggunakan datanya, itu bisa menjadi model bisnis. Nah ini beberapa ya, kalau data box itu dia kasih visual. Tapi kalau datanya sudah banyak dan butuh pembahasan, dia sudah kasih ini. Sudah berbayar gitu. Nah, ini ada banyak sekali data. Ini ya. Ini persis model bisnisnya yang 2 ini. Ini saya ambil dulu yang Indonesia. Ini ada tabelnya. Nah, ini masih sederhana ya. Oke. Ini satu. Jadi model bisnis data itu sangat berkembang sejak 10 tahun terakhir. Jadi kita bisa unduh, bahkan kalau butuh data yang lebih banyak, kita disuruh bayar. Itu kayak di Statista. Ini. Jadi orang menyediakan data, tapi kalau kita mau download, nih suruh dibayar. Dia nanti di free. Tapi begitu kita mau minta data setnya, suruh dibayar. Itu model bisnis. Kalau ini kan free untuk dilihat, tapi kalau mau diambil bayar gitu. Begitu juga ini ya, Statista trading economics. Saya biasa ambil data di sini. Dan ini setiap hari ya. Setiap hari mitranya itu adalah lembaga-lembaga resmi. Ini kalau kita mau ambil datanya, kita bisa pakai API-nya ataukah Excel-nya, atau bisa juga kita download pakai Python. Ini mitra-mitranya yang saya bilang tadi. Dari statistik resmi semua negara. Sudah bertanya dulu ya. Stock market, keuangan, data mata uang, World Bank dan kontrak 100.000 negara. Jadi dia kumpul dalam satu data di sini yang sangat banyak sekali. Misalnya, saya mau cek Cina. Saya mau cek Cina indikatornya. Misalnya apa ya?
Nah, nah di sebelah kanan sini ada banyak data-data market, data GDP, data tenaga kerja, labor, harga. Ya, nah kalau misalnya saya mau cek tentang pertumbuhan industri di Cina, industrial production year on year setiap tahun gitu. Nah ini dia datanya ya. Saya pindahkan ke sini dulu ya. Jadi orang bikin model bisnis itu kayak begini, apa namanya, model bisnisnya ya, berbasis data. Jadi kalau hanya sekedar menampilkan visual begini, itu dia kasih kita dari tahun 90-an. Misalnya kalau kita mau compare dengan US, nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat data ini, itu sejak tahun berapa nih? Sejak tahun 19, kalau Amerika kan dari tahun 1920-an ya, dia punya datanya. Pertumbuhan industrinya, bayangkan kalau 1920, mereka sudah punya data. Nah, memang dari tahun berapa nih? 91, itu sudah dikalah sama Cina. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat baru perang tarif, ini sudah lama tuh. Ya, nah, saya ambil datanya ini, saya ambil satu-satu ini. Saya hapus ini ya. Nah, saya ambil satu-satu begini. Saya butuh dari 10 tahun terakhir, saya ambil satu-satu begini. Kita pindah, saya ketik lagi, pindah ketik lagi, dan seterusnya. Karena kalau misalnya ingin menjadi analis ataupun konsultan, data-data ini penting nih. Misalnya kita yang membandingkan consumer confidence antar negara-negara, itu bisa kelihatan di sini. Oke. Ini salah satu model bisnis yang yang kemungkinan ke depan akan menjadi tren yang sudah duluan pasti leading ya. Nah, jualannya ini, jualan data sama jualan forecasting. Begitu. Ini harganya ya, kalau Oke, ini kalau misalnya kita mau langganan ya ini, kalau mau pakai paket akses 99.000 per bulan. Maaf, satu minggu lagi. Tidak ada iklan segala macam. Nah itu model bisnisnya orangnya sampai dia pikirkan ke sana. Nah, ini mitra-mitranya kenapa perusahaan-perusahaan ini membutuhkan, karena dia akan melakukan ekspansi pasar. Jadi sekali lagi ini berdasarkan data, orang bikin rekomendasi bahwa kita bisa jualan di berbagai negara. Itu satu. Nah, jadi kalau teman-teman tadi yang masih kesulitan untuk mendapatkan kelompoknya, itu bisa dimulai dari situ. Dimulai dari stock market recommendation. Apa sajalah yang Anda bisa simulasikan idenya. Nah ini codingnya ada untuk nanti kalau misalnya melakukan running use case-nya kan bisa. Jadi sekali lagi kita harus berbasis data.
Kalau saya pribadi sampai sekarang itu masih sering melakukan pengumpulan data. Ya mungkin karena beberapa daerah membutuhkan, jadi kita kumpulkan untuk dianalisis. Saya simpan di sini. Jadi saya tidak mungkin meminta Anda bikin kalau saya nggak bikin. Ini kelihatan kah di kalian? Iya Pak, kelihatan. Jadi kita bisa jualan data dan itu datanya pemerintah. Nah, tinggal kita simulasikan bagaimana model bisnisnya. Karena kebutuhan saya interaksi dengan daerah, ya saya coba bikinkan dataset kayak gini nih. Ini kebetulan ada kerjaan di BI, analisa datanya, khusus untuk Sulawesi ya, Sulawesi, Maluku, Papua. Kita bikin datasetnya dari tahun berapa? 2013 sampai 2023. Itu tentang indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan seterusnya. Ini belanja ekonomi, belanja pendidikan, dan seterusnya. Data ini saya ambil dari mana? Dari berbagai sumber. Mulai dari sini, DJPK, saya ambil datanya satu persatu. Untuk semua provinsi yang ada di Sulampua, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 3 provinsi. Banyak yang bagaimana? Di sini, di BPS, di mana? Nih. Jadi kalau ditanya, bisnis itu apa fokusnya ya? Tergantung peminatan kita. Kalau kita cenderung pada menjadi data analis, data scientist, nanti dipilih data mikro atau data makro. Gitu. Nanti kalau misalnya kuliah di Sudan, saya akan perlihatkan bagaimana prosesnya lebih teknis. Nah, ini dulu untuk membantu teman-teman di kelompok yang belum ada idenya, dia mau bikin apa. Jadi kita bisa mulai dari dari sini. Jadi saya ngambil data di sini, teman-teman. Secara real-time setiap bulan saya pantau, setiap tahun malah ada nggak perubahan yang di-upload sama DJPK. Karena kalau urusan data di Indonesia, kementerian yang paling disiplin itu adalah Kementerian Keuangan. Datanya diambil ini yang kemarin di Smart City. Yang lain itu teman-teman bisa, ini kena contoh ya, contoh. Astagfirullah. Ini datanya, jadi 2014 sampai 2024. Ini kalau kita buka, semua kabupaten kota ada di sini. Jadi saya mengambil sesuai dengan kebutuhan. Ini baru satu untuk ini belanja ya, belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini ke bawah. Jadi bikin dataset itu untuk saat ini, karena tugas kita di data analis 60% itu habis untuk merapikan data. Kalau data begini sudah rapi, nah ini kan tinggal dijalankan sintas-sintasnya di Python, di R, atau di manapun. Nah, yang lain begitu juga untuk data-data yang lain ya. Saya ambil DFED dari tahun 2005 ini, DFED datanya sampai tahun berapa ini? 2025.
Ini. Itu data bulanan. Saya mau menganalisis BTC, ya saya download speed BTC. Itu saya kira teman-teman sekalian bahwa bisnis data itu memang membutuhkan kesabaran ya untuk membuatnya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang memilih sebagai model bisnisnya untuk stock market comparison, ini bisa lagi diturunkan ini. Jadi taruhlah misalnya tadi kita mengambil sampel ini, begitu barangkali ya untuk yang tadi yang belum ada progresnya, mungkin bisa bisa dijadikan referensi lah. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut 15 menit lagi ke depan? Ada yang mau bertanya? Karena kalau nggak selesai itu ya nggak bisa lanjut lah. Pak, boleh bertanya? Silakan. Bisa dilihat untuk kelompokku, Pak, yang kelompok 3. Kelompok 3. Karena kemarin sudah direvisi juga, Pak, jadi mungkin bisa diberikan berapa masukan kembali, Pak. Ya, oke. Itu tadi yang masih kuning nih ya, ada 3 kelompok. Mudah-mudahan yang berat ini kelompok 1. Nah, jadi kalau Pangki punya inisiatif ya jangan dimasukkan nama temannya. Kalau yang tidak ada kelompok 3 ini ya. Iya, Pak. Mungkin Anda bisa kasih daftar diisi lah ya di sini supaya enak. Ini belum ada job desk-nya, tapi nanti isi di sini juga ya. Harus ada di sini nih. Ya, ini kan supaya enak dibaca, Anda kasih lah ini ya. Kan simple, tapi kadang kita abai. Nah. BNC-nya ini apa ya? Bikin dashboard APBD ya? Iya, Pak. Oh, kalau datanya berapa tahun ini? Oke. Ini sudah bisa lanjut ini. Tinggal ini. Ini ya, belum ada tak? Use case-nya itu mirip. Ini, Pak. Kenapa? Ini juga, Pak, soal daerah yang mau diambil. Se-Sulawesi Selatan atau tidak, Pak? Nah, kan ini baru simulasi. Jadi setidaknya kalau datanya ada diambil aja 10 atau semuanya kalau mau kan tinggal ditarik. Tadi sudah lihat ininya, use case-nya kelas A. Belum, Pak. Sudah 2. Tadi saya sudah share itu. Terlambat ya. Ini. Yang sudah itu ini kayaknya. Ini flowchart-nya. Jadi ini karena punya mitra di BUMN rumah BUM
rumah UMKM. Jadi ini mirip sentiment analysis lah. Jadi kecenderungan konsumen dia akan belanja apa. Jadi dia ambil data wawancara, terus dia ambil scraping dari Instagramnya di rumah BUMN kalau nggak salah ini. Ya, dia scraping datanya di sini. Dari situ dia bikin semacam sentiment analisisnya. Ini dia bisa bikin use case-nya. Ini datanya. Dia bagi ya, ada data internal, ada data eksternal. Tapi bukan yang eksternal saja. Ini dia sudah jalankan use case-nya. Dan dia pakai scraping apa ini? Aduh. Oh, ini datasetnya ya. Maaf. Oh iya, ini hasilnya. Jadi karena dia base-nya adalah scraping untuk kepentingan digital marketing, nah ini dia. Jadi ini hasil scrapingnya ya. Jadi ini sudah mirip kayak mirip kayak Google Trend. Cuma karena dia bisa akses datanya, ya dia bikinkan dashboard ini pakai di Looker Studio saja ini untuk visualnya. Jadi topik yang paling orang banyak bicarakan itu adalah ini, liputan event, promo event. Nah, ini jumlah engagement-nya, interaksinya. Jadi data analisis itu bisa dipakai di mana-mana, bisa dipakai di digital marketing, bisa dipakai di daerah, dan seterusnya. Ini contoh use case-nya dia yang dia bikin. Nah, nanti ini produk akhirnya, jadi kita pilih ya. Karena tadi ada 3 event yang paling banyak, sesuai dengan datanya ya, yang tadi bisa di-select. Top eventnya, carousel apa ini, foto yang paling banyak. Ini carousel itu kayak ini ya, yang di Instagram itu ya. Tadi sudah 5 gitu. Trennya nih, berarti bulan ini banyak enggak sepi sekali di sini. Nah, endingnya ini dia sudah bisa untuk produk akhirnya, proyek akhirnya itu dia embed di blog saja. Jadi di blog itu nanti, tadi saya minta untuk di blog pribadi saja, tapi kayaknya lebih bagus kalau bikin saja blog untuk kelompok. Dan semua proses dari awal mata kuliah ini itu bisa didokumentasikan di sana. Dari proses review ide, kemudian revisi, intern bisa diupload di sana di blog. Nanti dia akan embed di sana. Dia punya output ini. Nah, mungkin ya seperti ini dia embed begini saja. Ini kan blog sebenarnya ini. Nah, mungkin jadikan kan kayak begini nih, embednya di begini. Ini sejak pergantian jadi di WNM itu kita dibatasi hanya 25 GB bisa dipakai. Nah, sementara data yang ini saya simpan banyak di blog di email WNM. Begitu mungkin ya, Hikmah ya. Sudah terjawab? Insya Allah, Pak. Ya. Itu jadi tadi saya lihat belum ada ini. Jadi kalau mau 10 saja tidak apa-apa. Kalau mau semuanya juga tidak apa-apa. Malah ini sudah bisa jadi tugas akhir sebenarnya ini. Bagaimana caranya? Anda berikan topik, misalnya
Anda kaitkan misalnya analisis kemandirian keuangan daerah dengan dashboard analitik. Itu udah bisa jadi topik. Endingnya apa ya? Begini saja, tapi diberikan analisa. Jadi yang membedakan dengan ilmu ekonomi itu adalah kita punya produk digital. Kalau mereka kan ya paling grafik-grafik di Excel aja dibikin. Nah, kita berikan visual digitalnya plus interpretasinya. Mungkin begitu ya. Siapa tadi? Nah, saya kira itu saja ya. Nah, mengenai tadi kelompok yang belum, ya mungkin ini bisa jadi 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 ide misalnya apa tadi, stock market analysis. Datanya bisa kita dapat gitu, data di Google, data di Nah, termasuk ini sebenarnya di bisnis datanya adalah ini mahalnya $109.000 per bulan. Jadi selalu kalau ada bisnis yang baru atau menghilangkan bisnis yang lain, pasti ada sumber pendapatan yang lain. Nah, ini juga sebenarnya model bisnis yang lain ini, si kripto ini. Dan kalau kita bisa bikin jasanya, taruhlah misalnya kelompok yang belum tadi mau bikin stock market. Begitu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ini termasuk inside region, ini kayaknya apa nih, ecotrend. Ecotrend ini apa? Ini ada nggak updatean kelompoknya ini? Kelompok 2. Apa ini kelompok 2? Ya Pak. Ya, ini apa nih yang mau Yang dibikin Pak. Oh, ini ya? Oh iya, ini sudah oke ya. Mirip tadi ya, mirip kelompok 1 di kelas B, analisis sentimen. Cuman ini belum sampai kepada level itu ya, level use case-nya. Ini kemarin yang rencana pakai Shiny. Iya Pak, Shiny. Ada tambahan baru di sini? BMC Pak, tapi mungkin kurang spesifik, saya lihat yang lebih teman. Tidak apa-apa, tampilkan saja dulu kan. Oh iya, ini Pak. Proyek kelompok sudah. Jadi memang begini, jangan langsung sempurna. Oke Pak. Makanya kita revisi terus. Yang Anda anggap sempurna pun, itu pasti kita cari kelemahannya di mana. Karena ini proses belajar. Nggak ada yang sempurna lah kalau kita belajar. Allah. Ini saya UNM batasi saya setengah mati saya setiap buka. Apalagi kalau sudah ganti browser. Ini kayaknya ada perkembangan dari sebelumnya ya. Gimana ini? Jadi jangan hanya merancang ya, jangan merancang kayak di tugas machine learning, jangan. Tapi bagaimana jasa kita ini
bisa kita jual ke orang gitu, bahwa saya bisa, misalnya gini, saya ambil contoh ini ya. Ini bisa menjadi semacam proyek untuk stock market analysis ya, tapi spesialis machine learning menggunakan LSTM dan GRU ditambah dengan indikator financial market. Ini tugas hire ini. Jadi soalnya si Reza ini saya cuma main-main ini, bisa nggak Reza ini saya kasih referensi ya, saya coba-coba Pak. Hanya ini tugas hire-nya. Dia melihat 4 tahun prediksinya dengan fokus pada saham-saham banking. Dia menggunakan machine learning LSTM dan GRU. Ini di tugas akhirnya. Jadi Reza harus belajar tentang apa itu LSTM dan GRU, kemudian belajar sedikit tentang indikator kesehatan sebuah emiten. Jadi ini lebih kepada analisis fundamental sebenarnya. Tapi dia menggunakan machine learning. Dia pakai 2 machine learning ini, LSTM atau GRU. Untuk memprediksi, di sini ada gambar sebenarnya, cuman ada masalah dengan APK-nya sehingga tidak bisa real time. Ini tugas akhir ini ya, tugas akhir khusus perbanking. Jadi tadi dia menggunakan ini, idenya di sini, stock market analysis, based on data market yang ada di bursa efek dan machine learning. Data-data ini bisa diakses kok di Yahoo Finance. Bahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau serius di sini untuk stock market analysis, bisa nanti modelnya begini. Ini kan banking ya, banking. Itu kita bisa pilih sektornya di sini, teman-teman. Kita bisa pilih sektornya di sini. Misalnya, saya mau Pak sektor barang baku. Kalau tadi keuangan ya, ini keuangan sektornya, betul nggak? Keuangan. Kan kalau kita penelitian itu semuanya harus ada alasannya. Misalnya, ini alasannya kenapa harus bank-bank ini yang dipilih. BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BRIS, itu apa alasannya? Salah satu alasan yang kuat adalah ini, dia punya market cap terbesar. BCA, BRI, Mandiri, BNI, ini yang diambil. Ini diambil. Industrinya di sini banyak nih, kita bisa pilih lagi. Nah, saya mau analisis ini Pak, analisis makanan olahan. Nah ini perusahaan-perusahaannya, ada Indofood lagi, Mayora. Nah, mungkin kita ambil top 10, 10 atau 7 teratas. Datanya kan bisa diambil tuh. Data harga bisa diambil di di Yahoo Finance. Fundamentalnya bisa diambil di sini. Nah, di sini kita bisa ambil fundamentalnya di Stockbit. Tingginya ya Allah, 17%. Ngeri ini, Unilever. BI. Hari ini bos. Ngeri ini kalau kita beli di sahamnya di Unilever hari ini. 255, 17%. Oke. Kembali ke sini. Jadi data-data tadi bisa kita ambil di sini. Jadi data-datanya yang data-data ini, keren rasa segala macam, itu ngambilnya di sini kita. Ngambilnya di sini. Nah ini kan luar biasa, ini kita punya data pendapatan dari tahun berapa? Ini data kuartal ini dari tahun 2008. Ini bisa diambil datanya nih. Nah, kalau kita punya akun.
Oke. Itu. Jadi kita bisa perpanjang lagi, ambil sektor yang lain kah, ambil yang mana kah. Jadi sektornya di sini banyak, bisa kita pilih banyak sekali, energi, apalagi teknologi, saham-saham teknologi yang banyak tumbang ya, kayak Goto itu ya saya. Begitu. Jadi, nah ini contoh ya, contoh. Dan ini tugas saya, dan kalau Anda sudah bikin dari simulasi bisnis digital ini, begitu masuk seminar konsentrasi, Anda jadikan ide, setelah itu bisa langsung proposal. Jadi sistematis cara berpikirnya. Nah, itu tadi jangan langsung mau sempurna. Jadi jangan semuanya mau bikin website apa, janganlah. Bikin website kan udah terlalu susah. Oke, itu barangkali ya. Jadi yang belum punya ide tadi bisa pakai ide inilah. Ini kalau di saya ini kan bisa kita bikin. Ini pakai Streamlit. Saya kira itu ya. Ini kelompok-kelompok yang lain tolong di-update lagi. Oke. Saya kira itu. Jika sudah tidak ada, ini saya dari pagi nih mengajar. Pak, izin Muhammad Apriyadi hadir, Pak. Muhammad Apriyadi hadir, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Jangan bikin di NCU sesini lah. Langsung saja dimasukkan di bagannya. Teman-temannya begini saja dibikin, langsung dimasukkan saja di di bagannya. Tidak perlu dibikinkan khusus, jadi dimasukkan saja di badan ide presentasi bisnisnya, simulasinya nanti. Oke, kelompok ini tadi berapa nih? Ini ada progres nggak ini? Ini bikinkan screen. Itu Pak yang BMC. Karena kemarin itu Pak belum ada revenue streamnya Pak yang untuk penghasilan dari bisnisnya. Ini bukan hanya bikin dashboard ini toh, bukan gitu. Ya dia bikin website, tapi websitenya itu Pak dia dashboard analitik untuk menampilkan kayak tren-tren produk begitu Pak. Oh iya. Kalau tadi itu mana nih tadi? Kalau ini dia memang sentimen, jadi bisa terkait ini, bisa harian, bisa bulanan, jadi bukan cuma satu kali bikin ya, bukan cuma satu kali bikin. Jadi memang di sini unsur data analitiknya di sini. Kalau kamu ada di situ? Belum ada Pak. Belum disertakan Pak, tapi di sini dia kayak menganalisis data Pak, diambil dari marketplace yang B2B. Dia menganalisis kayak tren bahan bakunya Pak, harga stok. Jadi dia nanti bisa outputnya itu kayak kayak dia kayak apa gitu namanya? Kayak Pak. Untuk bisa UMKM itu bisa melihat yang mana
Lalu, di marketplace mana yang lagi murah Pak, yang lagi tren juga harganya apa, ada produk-produknya. gitu. Oke, itu diceritakan saja nanti di dalam sini, nah. Jadi pastikan sih kalau ini kita bukan hanya bikin dashboardnya, tapi itu kan tadi kalau di kelompok ini memang dia bikin dashboard itu untuk merangkum saja hasil analisisnya. Jadi di kita itu belum ada proses begininya nih. Ini belum kita tampilkan di proses-proses yang mencerminkan bahwa di situ ada unsur data analisnya. Belum ada begini-begininya kita. Nah, jadi nanti revisinya ini kelompoknya siapa Pak Is? Iya Pak. Kelompoknya itu sudah ada di sini use case-nya, nah. Sudah ada use case-nya. Jadi yang sudah bisa lanjut ke use case ini juga, tapi ini masih memperbaiki yang tadi, nah. Apa itu? Mana nih? Ini juga belum ada di MC-nya. Ya Allah. Belum ada di MC dan flow bisnisnya. Nanti kalau sudah ada ini ya sudah bisa lanjut ke use case-nya sudah. Mungkin kalau pakai platform apa tadi, Shiny untuk menampilkan, berarti minggu depan sudah bisa nih kita akses itu. Seperti ini Pak, bisa nih kita akses namanya use case-nya. Bisa apa namanya, dipahami maksudnya ini? Nah, pakai Logger Studio atau Tableau terserah, yang penting bisa kita lihat hasil data analisnya. Dan nanti kan kalau persen akhir ini yang diceritakan maknanya apa ini. Konten yang paling banyak kurang lihat itu konten ini. Cuma 6 ditampilkan ya. Tidak coba tampilkan 6 teratas ini. Itu mungkin Pak Isya? Iya Pak. Ya, jadi tinggal dilanjutkan ke namanya prosesnya. Jadi memang harus belajar mas scraping ini lah. Dan hasil scrapingnya itulah yang divisualkan. Apalagi kita ini ambil UMKM yang datanya diambil dari marketplace. Oke, Pak Is. Iya Pak. Oke, saya kira itu saja untuk sementara. Saya berharap yang lain juga, ini yang kuning-kuning coba direvisi idenya, tapi ini jangan dihapus ya, di sini aja. Kalau yang ini sudah bisa ke use case 2 kelompok. Oke, saya kira cukup untuk sementara, dan tolong diisi ya job list-nya, dan jangan jangan dibantu temannya. Kalau memang tidak ada aktivitasnya, jangan kasih kosong saja. Kalau marah, dia marah. Daripada bisa bertanya. Silakan. Untuk kelompok 3 tadi kan berarti 10 kabupaten ya Pak minimal, atau bisa semuanya? Bisa semuanya, semua saja kalau misalnya datanya ada. Kalau data ininya Pak bisa 5 tahun ke belakang saja begitu Pak? Iya, 5 tahun saja nggak apa-apa. Yang penting ada seriesnya. Tidak harus sampai 10. Yang penting ada seriesnya. Baru pakai Looker Studio saja Pak ininya, dashboard? Looker Studio boleh. Kalau mau di-embed nanti di produknya di blog, pakai Looker Studio saja karena dia bisa di-embed masuk di blog itu. Supaya bisa diakses. Oke? Ya Pak. Kelompok 3 tadi sudah bisa lanjut kan? Oh iya, oke. Bekerja sama ya, jadi bagi kelompok. Oke. Kalau ada yang tidak punya aktivitas, jangan dikasih masuk.
Pekerja semua Oke, saya kira di itu kelompok saja. 3 Pak, sampai bingung. Nah, silakan bertanya, ini bebas bertanya. Bekerja semua di kelompok 3 Pak, cuman nggak tahu yang mana mau dibagi divisinya karena sama-sama di semua kerjanya. Ya, mungkin misalnya ada yang retikan datanya, kan bisa dibikin di apa namanya di Google spreadsheet itu nyata pola-polanya ini kan bisa dibikin ya. Nah, pokoknya adalah aktivitasnya temannya. Kalau tidak ada kontribusinya, ya ini dimasukkan. Oke. Oke Pak, siap. Kira begitu. Tolong silakan direvisi yang lain yang belum. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.